Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas pada siang hari ini. Jumpa lagi di channelnya MTS Muhammadiyah 5 Taman Sari. Pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan membahas kaitannya pembelajaran online materi prakarya kelas 7 di pertemuan yang ketiga. Ya, ini sedikit terlambat, maklum kaitannya dengan kesibukan. Nah, pada siang hari ini Pak Guru akan menjelaskan kaitannya komoditas tanaman sayur. Ya, kalau tanaman sayur pastinya kalian tahu yang namanya tanaman sayur ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan komoditas, kalian harus tahu yang dimaksud dengan komoditas dulu sebelum kalian membahas lebih panjang. Ya, komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah untuk diperdagangkan ya, itu kalau kita berbicara masalah benda. Tapi hari ini kita akan membahas kaitannya dengan sayur. Jadi sayur apa saja sih yang mudah diperdagangkan di wilayah kita? Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut ya, kaitannya pembelajaran pada siang hari ini. Jadi mungkin kalau berbicara masalah sayur, mungkin di wilayah kita itu banyak sekali jenis-jenis sayur yang mungkin mudah sekali diperdagangkan, apalagi suplai sayur dari daerah-daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga seperti dari daerah Pratin atau daerah Serang, itu sangat banyak sekali yang didistribusikan ke wilayah-wilayah di Kabupaten Purbalingga. Sepertinya halnya kita di Kecamatan Karangmoncol juga kita mendapatkan suplai sayur mayur dari daerah tersebut. Nah, jadi apa saja sayur-sayur yang kita temukan di daerah kita ya, itu banyak sekali ya. Seperti halnya kita di daerah sini mungkin kita tidak bisa menemukan yang namanya di Karangmoncol kita tidak bisa menemukan yang namanya pohon kol, pohon stroberi, pohon slobor, pohon sawi, pohon wortel, dan mungkin jenis-jenis tanaman sayuran yang lainnya. Tapi kita bisa menemukan di sini lewat suplai dari daerah tersebut seperti Pratin dan Serang. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaitannya tanaman-tanaman apa sih yang menjadi komoditas di daerah kita ya, menjadi komoditas di daerah kita ataupun tanaman-tanaman sayuran yang bisa kita jual ataupun kita bisa tanam. Sebelum kita jual, kita tanam dulu. Kita mau menanam apa kira-kira di daerah kita ya, tanaman yang cocok untuk dibudidayakan itu seperti apa. Nah, seperti halnya tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Guru, tanaman-tanaman yang mungkin disuplai dari daerah Pratin seperti kol ya, ada wortel, ada sawi, mungkin ada tanaman-tanaman buah yang lainnya seperti stroberi, itu bisa kita temukan di daerah sana. Kita bisa mendapatkan di sini itu dari jalur sana ya, karena di sana itu adalah tanaman-tanaman yang bisa hidup di daerah tersebut, karena di daerah tersebut itu memiliki iklim yang lembab atau memiliki suhu yang sangat dingin sehingga cocok untuk dibudidayakan di daerah sana. Bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan tanaman seperti itu, kita bisa mendapatkannya dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya di daerah kita itu komoditas tanaman yang bisa dijual belikan ataupun sekaligus ditanam itu seperti apa. Kita tahu sendiri letak geografis kita itu di daerah dataran rendah ya, di dataran rendah, atau mungkin bisa juga beriklim panas ya, beriklim panas, sehingga tanaman-tanamannya pun juga kita harus bisa mengetahui tanaman apa saja yang bisa tumbuh di daerah panas. Nah, untuk menentukan jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan, kita harus mengetahui karakteristik lahan yang kita gunakan. Seperti tadi Pak Guru ngomong, kita berada di daerah dataran rendah, di daerah panas, kita pun juga harus menyesuaikan tanaman yang akan kita tanam. Nah, tanaman apa yang kira-kiranya tepat di daerah kita? Nah, seperti halnya sayur-sayuran yang mungkin terdapat di daerah kita itu biasanya itu tanaman-tanaman yang lebih familiar, seperti halnya sayur singkong ya, kluban, sarakoke kluban, daun singkong ya, terus kacang panjang, kacang jebril atau kacang tanah, jagung ya, bayam ya, dan yang lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh tanaman sayur yang lebih cocok di daerah Kecamatan Karangmoncol, khususnya di daerah dataran rendah. Ya seperti itu, seperti tadi yang Pak Guru ngomong, anak kluban ya, daun singkong, kacang panjang ya, kedelai,
mungkin tomat masih bisa, ya cabai mungkin masih bisa, dan yang lain sebagainya. Nah, terus jenis-jenis tanaman, karena masing-masing jenis tanaman memiliki karakteristik lingkungan yang bermacam-macam, ya. Jadi mungkin seperti pohon singkong. Pohon singkong yang bisa kita ambil sayurnya yaitu daunnya yang muda, itu biasanya tumbuh itu di daerah atau di tanah yang kering lah, semi basah atau agak kering, itu seperti itu. Nah, terus di daerah kita mungkin lebih familiarnya itu bayam, kangkung. Nah, paling banyak itu yang kita dapatkan di daerah kita itu kangkung. Sayuran yang sangat familiar itu kangkung. Nah, kangkung itu hidupnya di mana? Ya, biasanya di dataran-dataran rendah seperti daerah kita itu banyak sekali kolam, banyak sekali sawah, banyak sekali rawa. Nah, disitulah tempat sayur kangkung dibudidayakan. Karena apa? Kangkung lebih identik hidup di daerah yang berair seperti kolam, sawah, persawahan, ya, rawa, dan yang lain sebagainya. Itu kangkung lebih cocok hidup di daerah tersebut. Walaupun ada sekarang jenis kangkung yang lebih bertahan hidup di tanah kering. Ya, sekarang kan banyak sekali orang jual bibit kangkung yang dijual di toko-toko pertanian yang buat ditanam di polybag ya. Seperti pot-pot bunga itu ditanami kangkung, itu sekarang sedang banyak dibudidayakan oleh masyarakat dataran-dataran rendah, ya, khususnya ya membudidayakan tanaman yang bisa hidup di daerah kita. Itu seperti apa, ya? Jangan kita berusaha menanam tanaman karena kita berada di dataran rendah, dataran yang mungkin suhunya panas, ya, tidak lembab. Jangan kita mencoba tanaman tersebut atau mencoba tanaman-tanaman yang hidupnya di dataran tinggi atau daerah lembab terus kita tanam di daerah kita yang panas. Itu akan mengakibatkan pertumbuhannya tidak akan maksimal dan yang lain sebagainya. Tapi kita menyesuaikan jenis-jenis tanaman yang memiliki karakteristik sesuai daerah masing-masing. Karena karakteristik lahan itu bisa meliputi suhu, ya, kaitannya kelembaban, ya, daerah-daerah yang lembab, daerah-daerah berair, ya, atau beriklim dingin, ya, seperti tanaman kol, wortel, ya, dan tanaman yang lainnya, ya. Terus jenis tanah itu ada tanah kering, tanah basah, ya, ada tanah bebatuan, tanah pasir. Itu bisa ditanami apa saja. Seperti tanah pasir bisa ditanami dengan mungkin kacang biji, kacang kulit, ya, itu bisa ditanami karena kacang biji atau kacang jebril, ya, itu lebih cocok di tanah berpasir. Ataupun kacang panjang itu cocok di tanah-tanah seperti itu, ya, khususnya di pinggir-pinggir daerah pinggiran sungai itu biasanya banyak sekali ditanami tanaman-tanaman seperti kacang dan yang lain sebagainya. Terus tanah curah hujan. Jadi tanah curah hujan itu adalah tanah yang mengandalkan hujan, ya, tanah yang mengandalkan hujan. Nah, musim hujan biasanya itu banyak air. Bagaimana kalau tanah tersebut itu biasanya mengandalkan hujan? Seketika musim hujan nanti ditanami padi. Terus seketika musim kemarau ditanami jagung dan ditanami mungkin cabai, lombok dan yang lain sebagainya. Terus tergantung irigasi, ya. Apalagi di daerah persawahan itu sangat penting kaitannya dengan irigasi, karena irigasi ini akan mempengaruhi sangat berpengaruh sekali kaitannya dengan keberhasilan dari persawahan tersebut. Karena sawah tanpa air itu tanaman tersebut akan mati. Nah, begitu pula kalau irigasinya lancar, tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur dan sempurna. Dan beberapa faktor pendukung yang lain, entah itu pupuk, entah itu obat-obatan, pembasmi hama, dan yang lain sebagainya, ya, itu akan menjadi komponen yang mendukung dalam membudidayakan tanaman, khususnya untuk tanaman sayur dan yang lain sebagainya, ya. Jadi itu yang
Pak Guru sampaikan terkait dengan tanaman-tanaman atau komoditas tanaman yang mempunyai nilai jual di daerah kita, itu kita harus bisa menyesuaikan daerah kita, daerah yang bagaimana. Jadi kita harus bisa memperhatikan tanaman apa yang sekiranya cocok untuk daerah kita. Jadi jangan asal menanam tapi kita tidak tahu sifat lingkungan kita itu seperti apa, dan kita tidak mengetahui tanaman seperti apa yang harus kita tanam. Jangan asal tanam malah nanti tanamannya mati dan akhirnya malah tidak berkembang ataupun tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan kita. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kaitannya pembelajaran online di channel MTS Muhammadiyah 5 Taman Sari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.